That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbiar Rijal, NPM 19136, jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi dari Universitas Bumeka Padang. Saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah prinsip rekayasa struktur. Saya akan menjelaskan persyaratan material bahan bangunan. Yang pertama, batu beton. Batu beton ialah istilah lapangan yang sering digunakan di daerah tertentu. Sebenarnya istilah teknik sesuai SNI tersebut sebagai agregat kasar, yaitu batu beton atau kerikil. Sebagai bahan agregat kasar terdiri dari batu alam dan batuan alam yang dipecahkan. Batuan kecil dan biasanya diambil dari sungai, dan ada pula batu granit. Selain itu, bahan beton kerikil sering digunakan dalam pembangunan badan jalan dan sebagai batu campuran untuk sirkus seperti tanah liat, debu, pasir, dan zat-zat organik kerikil sungai. Dan kerikil pantai biasanya bebas dari zat-zat yang tercampur permukaan licin dan bentuknya lebih bulat. Kerikil alam yang kasar akan menjamin peningkatan adukan lebih baik. Terdapat beberapa jenis batu kerikil yang sudah dikenali, yakni kerikil tepi, kerikil pantai, cadas teluk, cadas tumbukan, kerikil tumbukan, kerikil murni, kerikil sisa, kerikil piemonte, kerikil gunung, kerikil sungai. Selanjutnya, mortar. Istilah lain dari mortar adalah adukan atau dikenal juga dengan spesi. Spesi adalah campuran dari bahan pengikat atau semen dan kapur. Kegunaan manfaat adukan mortar dan pada pasangan bata sebagai bahan pengikat antara bata yang satu dengan bata yang lain, untuk menutup atau menghilangkan permukaan bata yang tidak rata, untuk menyalurkan beban. Sedangkan fungsi dari mortar atau adukan dalam perseteran adalah untuk meratakan permukaan tembok sehingga mudah untuk dicat dan untuk menambahkan keawetan pasangan bata. Jenis-jenis komposisi adukan adalah adukan semen, kapur, pasir, adukan semen pasir, adukan pozolan atau teras alam dan kapur, adukan kapur, teras alam atau buatan dan pasir. Selanjutnya, split. Batu split ialah salah satu jenis material bangunan yang didapatkan dengan teknik membelah atau memecah batu yang berukuran besar menjadi ukuran kecil. Batu split pun sering dinamakan dengan nama batu belah sebab disesuaikan dengan cara mendapatkannya, yakni dengan teknik membelah batu. Jenis-jenis ukuran batu split yang umumnya diperjualbelikan. Batu split ukuran 0 sampai 5 mm. Jenis ini tidak jarang disebut dengan istilah abu batu. Ukuran ini adalah ukuran yang sangat lembut, ukuran partikelnya serupa pasir lembut. 2. Ukuran batu split 5 sampai 10 mm atau disebut dengan batu split ukuran 3/8 cm. Materi batu split jenis ini tidak sedikit digunakan untuk gabungan dalam proses pengaspalan jalan, mulai dari jalan yang enteng sampai jalan ruang belajar. Batu split jenis ukuran ini akan dibaur dengan aspal menjadi aspal mixed plain atau secara umum dinamakan dengan aspal hot mixed. Yang ketiga, batu split ukuran 10 sampai 20 mm. Material batu split jenis ini tidak sedikit digunakan guna bahan pengecoran segala macam konstruksi, mulai dari konstruksi enteng sampai konstruksi berat. Bangunan yang memakai beton cor dari bahan batu split ukuran ini antara beda jalan tol, gedung bertingkat, landasan pesawat udara, bantalan kereta api, pelabuhan, dan dermaga, dan lain-lain. Selanjutnya, kayu. Kayu adalah batang atau cabang ranting. Tumbuhannya mengeras karena mengalami inifikasi atau pengayuan. Kayu biasanya digunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot, contohnya meja dan kursi, bahan bangunan, contohnya pintu dan jendela, bahan kertas, dan masih banyak yang lainnya. Kayu juga merupakan salah satu material konstruksi yang sudah lama digunakan pada bangunan, baik itu untuk bangunan rumah sederhana hingga bangunan
rumah yang tingkatnya mewah. Ada berbagai keuntungan dari penggunaan material kayu untuk bahan bangunan. Kayu dapat digunakan sebagai kusen, batang jendela, penyangga kaca, dan lainnya. Jenis-jenis kayu untuk bangunan. 1. Kayu jati. Kayu jati sangat terkenal akan keindahan, kekuatan, dan kestabilan. Kayu ini menjadi pilihan utama yang dijadikan material bangunan. Kayu jati ini juga tahan terhadap jamur, rayap, dan serangga. Sehingga kayu jati ini sangat dicari dan berharga mahal. Yang kedua, kayu merbau. Tekstur kayu merbau yang cukup keras dan stabil menjadikan kayu merbau sebagai alternatif pengganti kayu jati. Kayu ini sangat cocok dijadikan penyangga dan tiang atap rumah. Kayu ini juga tergolong mahal karena nyaris tidak memiliki kelemahan. Kayu merbau biasanya di finishing dengan melamin warna gelap. Yang ketiga, kayu kamper. Kayu ini memiliki aroma khas sehingga dinamai kayu kamper. Kelebihan kayu ini adalah kuat terhadap serangga dan lebih ringan dibandingkan kayu jati. Harganya juga relatif terjangkau dan serat kayu yang halus dan indah. Biasanya kayu kamper ini dijadikan bahan untuk membuat pintu dan jendela dalam ukuran standar. Selanjutnya, besi. Penggunaan besi pada beton biasanya dimulai digunakan pada bagian paling dasar, yaitu slab atau balok pengikat. Fungsinya untuk meratakan beban yang diterima oleh masing-masing kolom. Selain itu, untuk menjaga tembok tetap kokoh saat fondasi longsor. Ukuran balok pengikat yang pada umumnya digunakan untuk pembangunan rumah adalah 15 x 20 cm. Ukuran besi beton yang digunakan minimal ukuran 10 mm sebagai tulangan. Ukuran besi begel 8 meter dan jaraknya antar begel 15 cm. Ukuran besi beton untuk kolom. Kolom merupakan rangka tulangan yang menghubungkan slab dan ring kolom. Ini yang menjadikan tulangan tembok saat Anda melihat coran yang ada besinya yang terletak pada tembok. Itu adalah kolom. Kolom untuk sebuah rumah sederhana biasanya memiliki ukuran 15 x 15 cm. Ukuran besi beton sebagai tulang utama adalah 10 mm. Begel ukuran 8 mm, jarak antar begel 15 cm, tebal coran 1, cm dari begel terluar. Ukuran besi beton untuk balok keliling atau ring. Ring merupakan coran tulangan yang berada di atas tembok yang menyangga konstruksi atap. Untuk membuat ring minimal memiliki ukuran 12 x 15 cm. Besi beton sebagai tulangan utama ukuran 10 mm. Besi beton sebagai begel 8 mm dan jarak antar begel 15 cm. Tebal coran dari permukaan begel terluar 1,5 cm. Itulah rekomendasi untuk ukuran besi beton struktur bangunan rumah satu lantai. Macam-macam kawat bangunan. 1. Kawat harmonika. Kawat harmonika adalah anyaman kawat yang berbentuk kotak putih. Biasanya digunakan untuk pemagaran suatu area, misalnya area perumahan, lapangan olahraga, dan lain-lain. Kawat harmonika terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kawat harmonika galvanis. Kawat harmonika galvanis yaitu anyaman kawat yang bisa digunakan untuk penutup lubang angin. Kawat harmonika tersebut terbuat dari bahan baku kawat yang dilapisi dengan cairan galvanis. Cairan galvanis tersebut berfungsi sebagai penahan korosi atau anti karat. Dengan adanya galvanis, kawat harmonika lebih tahan dan tidak mudah cepat rusak. Yang B, kawat harmonika lapis PVC. Tidak jauh berbeda dengan kawat harmonika galvanis. Kawat harmonika lapis PVC ini digunakan untuk lubang angin. Yang membedakannya adalah terdapat PVC coating yang membuat daya tahan kawat harmonika PVC semakin lama. 2. Kawat loket. Kawat loket biasa disebut dengan welded wire mesh, juga bisa disingkat welded mesh, adalah kawat stainless steel bermutu tinggi yang memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari kawat biasa. Kawat loket dibuat dari kawat yang berkualitas dengan proses teknik pengelasan khusus, sehingga kawat ini memiliki struktur dan tampilan yang bersih. Kawat loket terdiri dari 3 jenis, yaitu loket stainless steel, terbuat dari kawat stainless steel yang mempunyai kualitas baik. B. Kawat
loket galvanis, yaitu kawat yang terbuat dari stainless steel sama seperti kawat loket di atas, tetapi perbedaannya adalah terdapat bahan lapisannya yaitu galvanis, membuat kawat loket lebih tahan lama terhadap karat dan korsi. Kawat loket PVC hijau, tipe ini hampir sama dengan kawat loket galvanis. Yang membedakannya adalah kawat ini dilapisi dengan cairan PVC. Kelebihan kawat ini yaitu tahan api dan lebih kuat. Yang ketiga, kawat berduri. Kawat berduri adalah satu tipe konstruksi pagar yang terbuat dari pelintiran 2 atau lebih kawat yang panjang dalam jarak tertentu, diselingi puntiran potongan kawat yang ujungnya diarahkan lurus. Pada umumnya kawat duri difungsikan sebagai kawat pengaman bangunan atau perbatasan negara. Ia juga berperan dalam pertahanan perang parit. Yang keempat, kawat silent. Kawat silent adalah alat pengaman yang sangat baik dan benar untuk sebuah bangunan, baik untuk di tembok atau pagar. Kawat silent bisa diaplikasikan pada rumah, perkantoran, pabrik, perkebunan, lembaga masyarakat, kedutaan, dan bangunan lainnya yang berhubung dengan keamanan. Kawat silent tersebut terbuat dari kawat plat galvanis yang memiliki tingkat korosi atau daya anti karat yang sangat baik. Sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena kita baru belajar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.